Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai mengelola karakter peserta didik. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Yesi Melisa Dewi dengan NIM B2B021039 dan yang kedua Noviana Supriyatin dengan NIM B2B021003. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana sih mengelola karakter peserta didik. Yang akan kita bahas nantinya ada 4. Yang pertama ada permasalahan mengelola karakter peserta didik, lalu ada bagaimana alur pendidikan karakter, dan tangga kepemimpinan yang untuk yang ketiga, dan yang keempat keberhasilan pendidikan karakter. Yang kita bahas pertama yaitu permasalahan mengenai mengelola karakter peserta didik. Nah, dalam mengelola karakter peserta didik, yang tahap-tahap yang kita lakukan, yang pertama ada tahap perencanaan, lalu pelaksanaan, dan pelaksanaan evaluasi atau penilaian. Dalam melaksanakan tahap-tahap tersebut juga menggunakan prinsip. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu efektivitas sesuai dengan tujuan, lalu efisiensi biaya, dan yang ketiga produktivitas. Setelah melakukan 3 tahap perencanaan, pelaksanaan evaluasi atau penilaian, kita juga dapat melakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan melalui tes kepribadian atau tes perilaku. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan lembaga yang kompeten. Yang ketiga, menggunakan penilaian secara kuantitatif lalu dikualitatifkan dengan seperangkat kategori. Dan dalam mengelola karakter sendiri, yang perlu kita perhatikan yaitu guru atau kiai atau yang mengajar, lalu masalah metode dalam pembelajaran tersebut, dan yang ketiga kondisi psikologis siswa. Dan karakter yang dimaksud yaitu seperti pekerja keras, jujur, suka menolong, dan yang canggih dalam menggunakan teknologi. Dan selanjutnya untuk alur pendidikan karakter. Dalam alur pendidikan karakter, strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan yang pertama kita bisa sosialisasi atau penyadaran, yang kedua melalui pendidikan, yang ketiga pemberdayaan, keempat pembudayaan, dan yang kelima kita dapat bekerja sama. Selain itu, pentingnya bangsa yang berkarakter atau bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila, yaitu contohnya bangsa yang berkarakter, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berorientasi iptek, dan berkembang dinamis. Selain itu, yang ketiga ada tangga kepemimpinan. Dalam mengelola karakter peserta didik juga ada hadis yang menyebutkan dengan ayatnya yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanahullah man kana yarjullaha wal yaumal akhiri wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah kamu dapatkan suri teladan yang indah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan hari terakhir serta banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Selanjutnya ada keberhasilan pendidikan karakter. Yang keempat, bagaimana sih orang itu bisa dikatakan berhasil dalam pendidikan karakter, atau bagaimana sih caranya kita berhasil dalam mendidik karakter? Caranya dengan jika kita ingin mendidik karakter bagi mahasiswa, kita kita harus komprehensif, lalu harus sistematik, dan yang ketiga harus didukung kultur yang positif. Yang keempat, menggunakan metode dan strategi yang digunakan. Jadi metode dan strateginya itu harus tepat sesuai dengan kondisi mahasiswa yang saat ini. Lalu yang keempat, adanya aktor seperti pimpinan atau siswa dan lain-lain.
implementasi pendidikan karakter yaitu harus berpotensi kognitif, potensi afektif, potensi psikomotorik. Jadi harus mencakup ketiga potensi tersebut. Dan keberhasilan pendidikan karakter dapat, jika kita ingin hal itu berhasil, maka dapat dilakukan dengan cara kita harus memulai, jangan ditunda. Jika bisa cepat, kenapa harus lama? Yang kedua, kita harus berkomitmen kepada diri sendiri jika kita dapat ataupun bisa dalam menjalankan menuntut ilmu. Yang ketiga, kita harus saling mendukung sesama teman maupun tutor sebaya. Yang keempat, karakter lingkungan. Karakter lingkungan juga mempengaruhi bagaimana sih keberhasilan pendidikan karakter. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mind mapping kelompok 8 dengan tema mengelola karakter peserta didik. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun perbuatan yang menyinggung ataupun menyimpang, mohon dimaafkan. Dan apabila kurang jelas, kalian bisa membaca mind mapping yang sudah kelompok kami sediakan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.